Salam, perkenalkan nama saya Matius Mbeo. Saya mahasiswa semester 4, Prodi Filsafat Keilahian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah Administrasi Gereja Baru. Nah, dalam mata kuliah ini ada terdapat 6 dimensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dimensi yang pertama adalah dimensi Alkitab dan teologi doktrin. Dimensi Alkitab dalam teologi doktrin berarti bahwa semua ajaran Kristen berasal dari Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab menjadi pegangan utama bagi orang percaya untuk mengenal Allah, memahami kasih dan keselamatan yang diberikannya, serta mengetahui bagaimana cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab mengajarkan hal penting tentang Allah, manusia, dosa, keselamatan gereja, dan kehidupan kekal. Oleh karena itu, setiap ajaran disampaikan oleh gereja harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, ajaran ini biasanya ada dan dalam kegiatan gereja harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, ajaran, kebiasaan, dan kegiatan gereja harus sesuai dengan firman Tuhan yang kita belajar dari Alkitab tersebut. Dengan kata lain, Alkitab menjadi ukuran untuk menentukan apa suatu ajaran yang benar dan tidak benar. Walaupun Alkitab ditulis oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, seluruh istilah memiliki satu pesan utama, yaitu rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Alkitab menunjukkan karya Kristus menjadi pusat dari seluruh ajaran Kristen. Selain untuk dipelajari, Alkitab juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan membimbing orang percaya untuk hidup taat kepada Allah, mengasihi sesama, dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendaknya. Jadi dimensi Alkitab dalam teologi doktrin menegaskan bahwa Alkitab adalah dasar utama iman Kristen, sumber kebenaran dan pedoman hidup bagi setiap orang percaya. Dalam mengenal Allah, menjalani kehidupan yang berkenan kepada Alkitab yang sudah kita pelajari. Nah, dari ajaran tersebut kita harus mengambil kesimpulan bahwa kita jadikan Alkitab sebagai salah satu contoh untuk menerapkan dan dipelajari oleh banyak orang, dan mampu kita lakukan apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan tersebut, kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan setelah kita mendengarkan ajaran firman Tuhan itu, lalu kita berbuat. Dimensi yang kedua, dimensi kebijakan gereja dalam teologi doktrin. Dimensi kebijakan gereja dalam teologi doktrin menjelaskan bahwa ajaran Kristen tidak hanya dipelajari tetapi juga diterapkan dalam kehidupan gereja. Melalui berbagai aturan dan pedoman, kebijakan gereja membantu orang menjalankan pelayanan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua kebijakan gereja harus didasarkan pada Alkitab. Setiap aturan pelayanan yang dilakukan benar dan berkenan kepada Allah.
Kebijakan gereja juga berfungsi untuk mengatur berbagai kegiatan dalam gereja seperti ibadah, pelayanan, dan kegiatan lainnya. Dengan adanya aturan yang jelas, semua pelayanan dapat berjalan lebih teratur dan terarah. Selain itu, kebijakan gereja membantu menjaga ketertiban dan persatuan jemaat. Ketika setiap anggota jemaat memahami dan mengikuti aturan yang ada, kehidupan bergereja dapat berjalan dengan damai. Hal ini sesuai dengan ajaran Alkitab yang kita pelajari dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebijakan gereja juga menjadi satu pedoman saat gereja menghadapi masalah atau harus mengambil keputusan penting dengan hal yang dialami suatu masalah tersebut. Berpegang pada kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen, gereja dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan adil untuk mengatasi masalah tersebut dalam satu komunitas, yaitu gereja. Selain mengatur kehidupan gereja, kebijakan gereja juga membantu menjalankan tugas utamanya, yaitu bersekutu dengan sesama orang percaya, memberitakan Injil di tengah masyarakat, dan melayani sesuai dengan dimensi kebijakan gereja tersebut. Dalam teologi doktrin menunjukkan bahwa aturan dan pedoman gereja sangat penting untuk membantu gereja menjalankan tugas serta misi gereja sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita harus saling menghargai orang lain sesuai dengan ajaran Kristen yang sudah kita dapatkan dalam ajaran-ajaran di gereja sesuai dengan firman Tuhan kepada kita. Nah, mari kita terapkan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam organisasi apapun itu. Mari kita terapkan itu dengan baik. Yang ketiga, dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, berbicara tentang manajemen kepemimpinan gereja dalam teologi doktrin menjelaskan cara gereja dipimpin dan diatur agar sesuai dengan pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Manajemen dan kepemimpinan gereja tidak hanya berkaitan dengan mengatur organisasi, tetapi juga tentang pelayanan, membimbing dan memperhatikan kebutuhan jemaat. Para pemimpin gereja seperti pendeta, penatua, diaken harus menjadi contoh kepemimpinan seperti Yesus Kristus yang datang untuk melayani banyak orang atau melayani orang lain. Oleh karena itu, pemimpin gereja harus memiliki sikap kasih, rendah hati, bertanggung jawab, dan menjadi teladan yang baik bagi jemaat. Manajemen gereja membantu mengatur berbagai kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Tersebut mencakup penyusunan program pelayanan gereja, membagi tugas, mengelola
fasilitas yang sudah ada di gereja tersebut. Pelaksanaan kegiatan serta evaluasi pelayanan dengan pengelolaan yang baik, gereja dapat melayani jemaat secara lebih efektif dan teratur. Sesuai pengaturan pelayanan, pemimpin gereja juga harus berperan dalam menjaga persatuan gereja, memberi nasihat, membantu menyelesaikan masalah, mendorong jemaat untuk aktif menggunakan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dalam pelayanan gereja. Dimensi ini juga menekankan bahwa pelayanan gereja bukan hanya tugas para pemimpin, tetapi tugas seluruh anggota jemaat setempat yang kita pimpin itu. Oleh karena itu, kerjasama dan komunikasi yang baik dan semangat melayani perlu terus dibangun agar kehidupan gereja semakin kuat dan harmonis. Dengan demikian, dimensi manajemen kepemimpinan gereja dalam teologi ini menunjukkan bahwa gereja memerlukan pemimpin yang berlandasan kasih serta mengelola yang baik agar pelayanan dengan tertib, jemaat bertumbuh dalam iman, dan gereja dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari dimensi kepemimpinan ini, kita harus menjadi contoh atau teladan yang baik, supaya kita menjadi pemimpin itu bukan sebagai otoritas pemimpin, tetapi juga menjadi salah satu teladan bagi jemaat untuk menjadi contoh yang baik dan membuahkan hasil yang baik untuk orang lain, bukan kepada pemimpinnya, tetapi banyak orang yang mengambil contoh dari pemimpin yang memimpin gereja tersebut. Yang keempat adalah dimensi organisasi dalam teologi. Nah, kita berbicara tentang dimensi organisasi dalam teologi, menjelaskan bagaimana gereja diatur dan dijalankan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Organisasi gereja tidak hanya berkaitan dengan aturan atau struktur kepengurusan, tetapi juga membantu semua kegiatan pelayanan, baik itu dalam gereja, berjalan dengan tertib dan terarah sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, Alkitab menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab atau tugas dan karunia yang berbeda. Tetapi semua karunia atau pekerjaan bersama untuk tujuan yang sama. Oleh karena itu, gereja memerlukan pengaturan yang baik atau organisasi-organisasi yang baik agar setiap organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik, melayani sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya. Pendeta, penatua, atau diaken dan pelayanan lainnya membantu membimbing jemaat. Mereka bertugas melayani untuk memimpin jemaat dengan meladani sesuai dengan organisasi gereja, membantu menjalankan ketertiban dan kebersamaan dalam jemaat tersebut. Dengan adanya pembagian tugas dan aturan yang jelas,
setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kerjasama dengan anggota jemaat dapat terjalan dengan baik. Dengan demikian, dimensi organisasi dalam teologi tersebut menunjukkan bahwa gereja membutuhkan pemimpin atau pengaturan yang baik agar semua pelayanan dapat berjalan searah atau teratur dalam gereja dan melaksanakan tugas pelayanan di tengah jemaat itu sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dalam Alkitab. Nah, sebagai pemimpin gereja dalam organisasi itu, jangan kita pentingkan kepentingan diri sendiri, tetapi saling terbuka dalam anggota jemaat tersebut. Jadi, sebagai seorang pemimpin, jangan menjadikan otoritas pemimpin itu untuk menindas jemaat tersebut. Mari kita belajar untuk saling mengasihi jemaat yang kita percaya. Yang kelima adalah dimensi ekologi dalam administrasi gereja. Gereja menjelaskan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Tugas gereja bukan hanya untuk melayani kebutuhan rohani manusia, tetapi juga mengajak jemaat untuk peduli terhadap alam yang telah Tuhan percayakan kepada manusia. Dalam Alkitab, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara bumi. Dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15. Karena itu, gereja perlu mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Tuhan. Kita melangkah ke dimensi yang keenam atau dimensi yang terakhir adalah dimensi evaluasi kinerja gereja. Dimensi evaluasi kinerja gereja adalah proses melihat dan menilai bagaimana pelayanan gereja telah dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah program dan kegiatan yang telah dirancangkan berjalan dengan baik serta mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak sesuai. Melalui evaluasi kinerja gereja dapat mengetahui apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi tidak hanya melihat banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan manfaat kegiatan tersebut bagi jemaat dan masyarakat serta pengaruh terhadap pertumbuhan iman jemaat. Evaluasi dapat dilakukan pada berbagai bidang pelayanan gereja, seperti ibadah, sekolah minggu, atau ibadah minggu, pelayanan sosial, hasil kekurangan dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Nah, dari evaluasi kinerja ini, kita mencari tahu apa yang sudah terjalan dengan baik dan apa yang belum terjalan dengan baik. Dengan kekurangan-kekurangan itu, kita akan menjadikan itu sebagai contoh atau teladan untuk bahan evaluasi ke depan yang akan memimpin gereja tersebut. Nah, evaluasi dapat dilakukan pada berbagai bidang pelayanan gereja,
Nah, dari evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk